Wilcoxon test. Digunakan untuk menguji dua sampel yang berpasangan, apakah mempunyai rata-rata yang secara nyata berbeda ataukah tidak. Kata kuncinya ada sebelum dan sesudah, atau biasanya ada pretest dan posttest. Sama dengan paired sample t-test, namun Wilcoxon digunakan pada statistik non-parametrik. Jadi Wilcoxon ini sama banget dengan paired sample t-test, cuman kalau paired sample t-test digunakan pada statistik parametrik, kalau Wilcoxon digunakan pada statistik non-parametrik. Contohnya, seorang psikolog ingin mengetahui apakah terjadi penurunan fobia pada klien-kliennya setelah dilakukan konseling kelompok. Psikolog tersebut memberikan skala di awal konseling, kemudian dilakukan proses konseling kelompok, selanjutnya di akhir konseling diberikan kembali skala yang sama. Apakah ada perbedaan tingkat fobia sebelum dan sesudah diberikan konseling kelompok? Jadi sebelumnya diukur dulu, lalu diberikan perlakuan berupa konseling kelompok, lalu sesudahnya diukur kembali. Jadi membandingkan nilai sebelum dan sesudah diberikan sebuah perlakuan. Oke, sekarang kita inputkan di SPSS. Yang pertama sebelum, ini sebelum dilakukan proses konseling kelompok dan sesudah. Desimalnya saya ganti 0 dulu. Measurnya saya pilih ordinal karena statistik non-parametrik itu measurnya atau pengukurannya menggunakan ordinal. Oke, sekarang tinggal dimasukkan datanya. Saya sudah punya data, saya tinggal copy. Setelah datanya sudah siap, untuk analisisnya yang pertama klik Analyze, pilih Non-Parametric Test, pilih Legacy Dialogs, lalu pilih To Related Sample. Oke, sekarang masukkan nilai sebelum dan sesudah. Jangan lupa di sini centang Wilcoxon, lalu OK. Oke, sudah keluar untuk outputnya. Kita kembali ke PPT. Ini ya, saya sudah menuliskan cara gimana inputnya sama prosedur analisisnya. Sekarang ke hipotesis. Bunyi H0 adalah tidak terdapat perbedaan fobia sebelum dan sesudah dilakukan konseling kelompok. H1-nya terdapat perbedaan fobia sebelum dan sesudah dilakukan konseling kelompok. Pengambilan keputusannya hanya berdasarkan nilai probabilitas. Jadi, di output tadi kita lihat cari nilai signifikannya. Nilai signifikannya ada di asymptotic tutil ini 0,009. Jadi syaratnya sama, jika probabilitasnya lebih besar dari 0,05 maka H0-nya yang diterima. Kalau probabilitasnya kurang dari 0,05 maka H1 yang diterima. Tadi nilai probabilitasnya adalah 0,000009. Kesimpulannya, karena nilai signifikannya 0,009 kurang dari 0,05, maka H1 diterima, yang berarti terdapat perbedaan fobia sebelum dan sesudah dilakukan konseling kelompok. Oke, jadi uji Wilcoxon cuma sampai di sini aja. Jadi pengambilan keputusannya hanya berdasarkan nilai probabilitas.